Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana berkat beliaulah kita dapat melanjutkan perkuliahan secara daring pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Demi menyingkat waktu, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami, kelompok 4. Saya Anissa Jamil sebagai moderator sekaligus penyaji pertama, dan Afina Fajriana sebagai penyaji kedua, yaitu imunisasi polio untuk mencegah kelumpuhan akibat serangan virus polio liar yang menyerang sel-sel saraf dan sumsum tulang belakang, dan bila menyerang otak dapat lumpuh seluruh tubuh dan kematian. Yang ketiga yaitu imunisasi BCG untuk mencegah tuberkulosis atau TBC, berat pada paru, otak, kelenjar, getah bening, dan tulang sehingga menimbulkan sakit berat, lama, serta kematian atau kecacatan. Yang keempat yaitu imunisasi DPT atau DPAT. Jenis yang keempat di sini itu untuk mencegah 3 penyakit, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Kuman difteri membentuk membran tebal yang menyumbat jalan nafas serta mengeluarkan racun yang melumpuhkan otak jantung. Jadi difteri di sini yaitu membentuk membran tebal yang menyumbat jalan nafas. Yang kedua yaitu pertusis, mengakibatkan batuk hebat dan lama, sesak nafas, radang paru-paru sehingga banyak menyebabkan kematian pada bayi. Yang ketiga yaitu tetanus, masuk melalui tali pusar atau luka dalam yang sempit. Kemudian kuman mengeluarkan racun yang menyerang syaraf otot sehingga otot seluruh tubuh menjadi kaku, tidak bisa minum, makan, atau bernafas sehingga banyak menimbulkan kematian. Jenis yang kelima yaitu imunisasi HIV dan pneumokokus. Jenis yang kelima di sini yaitu untuk mencegah serangan kuman HIV dan pneumokokus yang mengakibatkan radang paru-paru, radang telinga tengah, dan radang otak yang banyak menimbulkan kematian atau kecacatan. Jenis yang keenam yaitu imunisasi rotavirus. Jenis di sini yaitu untuk mencegah diare berat akibat rotavirus yang mengakibatkan bayi muntah, mencret hebat, kekurangan cairan, gangguan keseimbangan elektrolit, dan asam basah sehingga banyak menyebabkan juga kematian. Jenis yang ketujuh yaitu imunisasi influenza. Jenis imunisasi di sini yaitu untuk mencegah serangan virus. Sedangkan menurut Theophilus, imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Jadi dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa imunisasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kekebalan tubuh mereka masing-masing dengan cara memasukkan cairan atau vaksin ke dalam tubuh. Adapun manfaat dari imunisasi tersebut yaitu ada 3. Pertama, bagi keluarga yaitu dapat menghilangkan kecemasan dan dapat meminimalisir perekonomian jika anak tersebut sakit. Bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap maka tubuhnya akan terlindungi dari penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan terhadap saudara dan teman-temannya.
Jadi manfaat imunisasi bagi keluarga yaitu dapat menghilangkan kecemasan atau untuk meminimalisir perekonomian dalam keluarga jika anak terjangkit penyakit. Kedua yaitu bagi anak. Manfaat bagi anak yaitu dapat mencegah kesakitan yang ditimbulkan oleh penyakit. Yang ditimbulkan oleh penyakit infeksi berbahaya yang kemungkinan akan menyebabkan kecacatan atau kematian pada anak. Jadi manfaatnya bagi anak tersebut yaitu dapat mencegah penyakit yang membahayakan atau jika terjangkit tidak terlalu parah. Manfaat yang ketiga yaitu bagi bangsa. Manfaat bagi bangsa yaitu dapat memperbaiki tingkat kesehatan dan mampu menciptakan generasi yang sehat dan kuat berikutnya pada generasi berikutnya. Kemudian setelah itu macam-macam dan jenis imunisasi. Macam-macam imunisasi di sini yaitu dibagi menjadi dua, ada imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif adalah imunisasi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan antigen ke dalam tubuh sehingga tubuh anak sendiri dan akan membentuk zat antibodi yang akan bertahan bertahun-tahun lamanya. Dan biasanya imunisasi aktif akan lebih bertahan lama daripada imunisasi aktif. Jadi imunisasi aktif di sini yaitu dilakukan dengan cara menyuntikkan antigen ke dalam tubuh seseorang. Kemudian akan membentuk zat antibodi. Baik, di sini kami akan menjelaskan sebuah makalah yang berjudul Peningkatan Kesehatan Melalui Imunisasi, yang dilatar belakangi oleh banyak faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya imunisasi. Antara lain, pertama yaitu keterlibatan kinerja petugas kesehatan dan peran seorang ibu. Mengapa kedua faktor tersebut menjadi kendala? Karena kurangnya pengetahuan atau masyarakat sangat minim dalam memahami sisi positif dari imunisasi, dan mereka hanya memandang sisi negatifnya saja, yaitu berupa efek samping yang terjadi setelah melakukan imunisasi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan definisi dari imunisasi. Imunisasi berasal dari kata imun yang berarti kebal atau resisten, atau imunitas yang berarti kekebalan. Adapun secara umum adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Jadi imunisasi tersebut yaitu dilakukan untuk meningkatkan kekebalan seseorang, yaitu dengan cara memasukkan vaksin atau cairan ke dalam tubuh seseorang untuk tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya di lingkungan sekitar. Menurut Mulyani, imunisasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga jika nanti terjangkit penyakit, tubuh tidak akan menderita penyakit tersebut karena telah memiliki sistem memori. Ketika vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, maka akan terbentuk antibodi untuk melawan vaksin tersebut, dan sistem memori akan menyimpan sebagai sesuatu yang pernah terjadi. Jadi menurut Mulyani di sini yaitu suatu cara atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat meningkatkan kekebalan tubuh mereka, yaitu dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar
tubuh tersebut tidak mudah terjangkit penyakit. Sedangkan menurut akan bertahan bertahun-tahun lamanya. Dan biasanya imunisasi aktif akan lebih bertahan lama daripada imunisasi aktif. Jadi imunisasi aktif di sini yaitu dilakukan dengan cara menyuntikkan antigen ke dalam tubuh seseorang. Kemudian akan membentuk zat antibodi yang akan bertahan selama bertahun-tahun lamanya atau bersifat permanen. Bisa jadi bersifat permanen. Kemudian yang kedua imunisasi pasif. Imunisasi pasif di sini adalah pemberian antibodi di dalam tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk memberikan imunitas secara langsung tanpa tubuh memproduksi sendiri zat aktif tersebut untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Antibodi yang diberikan ditujukan untuk mencegah dan mengobati infeksi dalam tubuh, baik infeksi terhadap bakteri maupun virus. Jadi imunisasi pasif di sini juga memberikan atau menyuntikkan antigen ke dalam tubuh seseorang dan antigen tersebut tidak bertahan selama bertahun-tahun, dengan artian hanya bersifat sementara. Jenis-jenis imunisasi di sini yaitu pertama yaitu imunisasi hepatitis B untuk mencegah kerusakan hati akibat serangan virus hepatitis B. Bila terlanjur sampai dewasa dapat menjadi kanker hati. Kedua yaitu imunisasi polio untuk mencegah kelumpuhan akibat serangan virus polio liar yang menyerang sel-sel saraf dan sumsum tulang belakang, dan bila menyerang otak dapat lumpuh seluruh tubuh dan kematian. Yang ketiga yaitu imunisasi BCG untuk mencegah tuberkulosis atau TBC berat pada paru, otak, kelenjar, getah bening, dan tulang sehingga menimbulkan sakit berat, lama, serta kematian atau kecacatan. Yang keempat yaitu imunisasi DPT atau DPA. 9 yaitu imunisasi cacar air untuk mencegah penyakit cacar air yang merusak kulit, mata, menimbulkan diare, kadang-kadang radang paru, dan keguguran bila menyerang janin dalam rahim. Ke-10 yaitu imunisasi MMR untuk mencegah serangan virus MMR yaitu MUP atau gondongan mengakibatkan radang buah zakar atau mandul, morbili atau campak, dan rubella atau campak Jerman yang dapat menyerang janin sehingga mengakibatkan keguguran atau buta, tuli, keterbelakangan mental, dan kebocoran sekat jantung bayi. Jenis yang ke-11 yaitu imunisasi tifoid untuk mencegah penyakit demam tifoid berat yang mengakibatkan demam tinggi dan lama, diare atau obstipasi, radang sampai kebocoran usus, dapat mengakibatkan juga kematian. Yang ke-12 yaitu jenis imunisasi hepatitis A untuk mencegah kerusakan hati karena serangan virus hepatitis A yang dapat mengakibatkan kematian. Yang ke-13 jenis yang terakhir yaitu imunisasi HPV. Jenis imunisasi HPV di sini yaitu untuk mencegah kanker leher rahim karena virus human papilloma atau HPV yang menyerang tanpa gejala sejak usia remaja dan akan mengakibatkan kanker leher rahim pada dewasa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Selanjutnya saya pasrahkan kepada penyaji kedua, Afina Fajriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afina Fajriana. Saya sebagai penyaji kedua akan melanjutkan penjelasan dari penyaji pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemberian imunisasi dan kapan jadwal pemberian imunisasi pada anak. Nah, cara pemberian imunisasi ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni melalui suntikan atau diteteskan langsung ke dalam mulut bayi. Nah, perlu diketahui bahwasanya cara pemberian vaksin ini harus disesuaikan berdasarkan umur dan jenis vaksin yang akan diberikan kepada anak. Dimulai dari vaksin hepatitis B, di mana vaksin ini disuntikan di paha bayi segera setelah bayi itu lahir, yakni sebelum berumur 12 jam bayi itu harus disuntikan vaksin hepatitis B supaya dapat mencegah penularan virus hepatitis B dari ibu ke bayinya. Seperti itu. Juga ada imunisasi polio, di mana vaksin polio ini diteteskan ke dalam mulut bayi yang baru lahir ketika akan pulang ke rumahnya. Jadi bayi ketika sebelum pulang itu diteteskan vaksin polio, lalu dilanjutkan pada umur 2, 4, 6, 18 sampai 24 bulan dan 5 tahun. Itu pemberian vaksin polio. Lalu selanjutnya ada vaksin BCG, di mana vaksin BCG ini disuntikan di kulit lengan atas kanan pada umur 2 sampai 3 bulan. Nah, di situ kalian bisa periksa sendiri bahunya kalian, itu ada bekas suntikan. Itu bekas suntikan vaksin BCG, itu akan berbekas ya, setelah disuntikan itu akan berbekas. Juga selanjutnya ada imunisasi DPT atau DPAT, di mana vaksin ini disuntikan di paha mulai umur 2 bulan, dilanjutkan pada umur 3 sampai 4 bulan, pada umur 3 sampai 4 bulan, 4 sampai 6 bulan dan 18 sampai 24 bulan. Lalu ada imunisasi HIV. Nah, ini juga sama, disuntikan mulai umur 2, 4, 6 dan 15 bulan. Selanjutnya ada imunisasi rotavirus, imunisasi influenza, imunisasi campak, cacar air, MMR dan lain sebagainya. Ini intinya situ harus disesuaikan dengan umur dan jenis vaksin yang akan diberikan kepada si anak. Lalu beralih selanjutnya pada bagaimana atau kapan jadwal pemberian imunisasi pada anak. Di situ kalian bisa lihat sendiri format jadwalnya seperti apa. Kami di sini mengambil dari jadwal dari IDAI, yaitu Ikatan Dokter Anak Indonesia, terbitan tahun 2020. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri jenis vaksin, lalu akan diberikan pada bulan keberapa dan umur keberapa, itu mungkin kalian bisa lihat sendiri ya. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.